Baik pemirsa, kita masih bersama-sama dalam Hukum di Mata Bowo, dan sekali lagi bagi Anda yang ingin berinteraksi silahkan bisa langsung via SMS ataupun WA di 087803 kali 41717. Anda bisa sharing pendapat atau mungkin bertanya-tanya ya, langsung konsultasi hukum dengan Cak Bowo. Bisa yang sesuai dengan topik kita pada malam hari ini atau mungkin di luar topik juga silahkan saja. Baik, Cak Bowo, ini ada yang sudah masuk juga ini dari 0813 77764 sekian. Ada Bu Yulianti. Ya, ini masalah sengketa tanah. Ini saya sudah lapor ke Polwil. Saya pegang surat asli dari Lurah Penyerobot punya surat ganda yang digugurkan oleh Bapak Kepala Polisi yang mencocokkan silsilah di kretek kelurahan. Sedangkan penyidik mempersulit saya, akhirnya saya di SP3. Nah, gimana nih Cak Bowo? Apa yang harus dilakukan oleh Bu Yulianti ini? Kalau di SP3, baru proses hukumnya, mekanisme hukum harus pra-peradilan. Seperti kasusnya Setia Novanto itu. Harus maju ya ke pra-peradilan? Maju, kena SP3. Ya, karena SP3 dasar, kalau sudah dasar itu, ya memang polisi nggak bisa dia bertindak tentang semena-mena ketika di SP3 nanti di pra-peradilan. Gitu. Bukti-bukti yang sudah ada sebelumnya gitu ya? Iya, bukti-bukti sudah ada disampaikan. Apa yang menjadi SP3-nya? Kenapa kok SP3 ada 3 hal, yaitu tidak cukup bukti, yaitu demi hukum, yaitu bukan perkara pidana perdata, itu adalah SP3. Ada 3 hal. Tetapi kalau sudah memenuhi bukti ada, berarti kan lain, bisa SP3, kecuali bukti tidak ada loh ya. Gitu ya. Berarti kenapa nggak dijalankan? Ya? Itu hak memang diskresi oleh penyidik, tapi tidak boleh begitu. Ya. Baik, ini lanjut lagi. Ada yang juga sudah masuk, sebentar, dari 08510 607-nya 4 kali sekian. Oke. Ini juga masalah tanah di Sidoarjo. Ini nggak dikasih tahu namanya siapa ya. Ini apakah saya bisa didampingi oleh Bapak sampai permasalahan selesai? Ini bantuan tentang tanah di Sidoarjo. Ada masalah gitu ya. Kapan waktunya bisa ketemu langsung dengan tim? Nah itu bisa. Gimana? Kalau menghubungi ke siapa nih Cak Bowo? Ke 081 2356 5180 dengan ya. Pak Bowo. Oke, nanti saya sampaikan ya. Baik, terima kasih Kak Bowo. Ada lagi nggak ini? Sebentar ya, saya lihat lagi. Oke, ada yang sharing pendapat ini dari 0851090999 sekian. Dari mana nih, Pak Putra ya? Oke. Menurut saya, KPK yang lebih diperkuat dengan penguatan dalam hal teknologi pengawasan dan juga teknologi pencegahan. Intinya di Indonesia harus dibuat sistem yang terbuka, yang bisa diakses oleh semua pihak, terutama dalam hal fungsi pengawasan. Buat apa Densus Tipikor yang menambah beban negara? Ini sharing pendapat aja. Ya, memang demikian. Ya, karena Densus Tipikor ini buang-buang suatu anggaran negara ya, karena sudah ada kan. Anggarannya sampai hampir 3 triliun loh ya, 2,6. Ya karena negara susah sekarang. Ya, jadi tadi pendapatnya demikian itu. Ya, karena sudah ada di wadahnya, di kepolisian sudah ada, di Polres sudah ada, di Polda sudah ada. Kenapa bentuk lagi? Kejaksaan sudah ada, KPK sudah ada, tentunya, ya toh. KPK sering OTT ketangkap tangan kan? Ya, betul. Meskipun nggak 1 miliar lebih, tapi berapapun ditangkap oleh KPK kan? Iya. Jadi KPK memang harus OTT dulu ya, karena kok kasus di atas 1 miliar agak susah. Agak susah, soalnya apa mulet, lama, membuang-buang tentang anggaran. Maka KPK menyodok dengan pasal 19. Berarti pasal 19 KUHP itu adalah tangkap tangan. OTT itu adalah merupakan suatu apa yang menjadi nama-nama dari KPK. OTT, operasi tangkap tangan. Sebetulnya ada tangkap tangan. Kalau operasi tidak ada, itu istilahnya dari KPK sendiri. Adalah orang yang punya domain ke sana. Jadi sebetulnya pasal 19 khususnya masalah KUHP itu adalah tangkap tangan. Setiap kejahatan tangkap tangan itu nggak bisa dipungkiri. Kecuali
hal tuduhan, dugaan dan sebagainya agak lama. Prosesnya lama sekali. Jadi sekarang KPK itu efektif kalau tangkap tangan sudah nggak bisa ngelak lagi dan tidak bisa akan bebas. Seperti masalah yang Bupati Nganjuk kemarin ya. Bisa sekali kalau tangkap tangan. Kalau sudah tangkap tangan terus ada perkembangan dan lain-lainnya kan lain. Jadi dari satu ke satu. Jadi rangkaian dari kenapa kamu disuruh ini, disuruh A, B, C, D. Jadi kalau perkara delik itu ada tentang pelaku utama, ada orang yang merintahkan, ada orang yang membantu, ya, atau ada orang yang menyuruh, lah itulah. Hubungannya dengan delik adalah rangkaian. Jadi ada pasal juga gitu pasal 55 dan 64 berkelanjutan. Tentang begini, dia melakukan tindak pidana, ada pelaku utama dan di samping itu turut sertanya pasal 56 KHP, ya toh, kemudian 64 berkelanjutan mesti ke sana. Di samping tindak pidana korupsi, berarti ada sesuatu kok kumulatifnya dari situ. Jadi begini, ada dakwaannya primer, subsidiar, lebih subsidiar, lebih subsidiar, atau dakwaan pertama, kedua, ketiga, gitu. Cak Bowo, ada nih opini di masyarakat, katanya dia mengatakan wacana pembentukan Densus Tipikor ini lagi-lagi sebagai upaya pelemahan KPK. Anda setuju nggak secara pribadi dengan opini seperti itu, Cak Bowo? Ya memang pelemahan dari KPK. KPK itu sebetulnya Presiden ngomong diperkuat. KPK itu sudah nyata. Sudah nyata-nyata. Tapi walaupun sebenarnya kan maksudnya untuk pembagian tugas. Ya. Maksudnya kan sebenarnya untuk pembagian tugas kan yang Densus Tipikor tadi. Alhamdulillah pembagian tugas dan sebagainya, tetapi kenapa KPK lahir? Karena kejaksaan sama kepolisian nggak efektif. Maka masyarakat butuhkan KPK. Kan begitu. KPK lahir dikarenakan adanya tidak efektifnya dan tidak ada kemajuannya di dalam politik. Di dalam korupsi. Makanya itu lahir. Kalau sudah lahir susah untuk diangketkan, di semua angkat susah. Jadi penting sekali KPK itu. Jangan sampai KPK itu nanti digebuk dan sebagainya. Kenapa? Karena masyarakat sudah kecuali nggak ada korupsi, KPK akan bisa bubar. Kalau gitu. Ya, Cak Bowo, apakah mungkin untuk wacana pembentukan Densus Tipikor itu mungkin ya karena KPK juga sudah agak-agak kurang maksimal ya menghandle kasus-kasus korupsi yang kecil sehingga jadi ada wacana untuk pembentukan Densus Tipikor juga kan? Kalau menurut Cak Bowo gimana? Saya kira tadi overlapping itu penting deh. Polisi sudah ada kok, kenapa nggak di Polres sudah, kalau itu ada laporan tidak lanjuti. Jadi tinggal laporan aja ke laporan KPK aja, gitu polisi ya? sudah ada, polisi sudah ada kok. Masa tambah Densus 88 atau Densus Tipikor, kecuali megang teroris sudah ada ini Densus ini kan. Nanti ada Densus 89, macam-macam. Jadi kalau bisa ya kena menggabung-gabungkan tentang menyangkut anggaran. Daripada itu bangun lain untuk kepentingan lain. Utangnya Indonesia banyak kok. Untuk bayar kasihan juga. Terlalu banyak ya, hampir 3T ya. Cak Bowo, ini menurut Anda apa sih yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ya dalam meredam kegaduhan untuk wacana pembentukan Densus Tipikor ini? Ya karena adanya suatu informasi, informasi ini yang ada kegaduhan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Iya, karena seharusnya ya adanya kegaduhan ini pemerintah ketika ada apa-apa harus segera diredam. Oh ini nggak bisa, jangan sampai ini terus alur-alur nggak dijawab. Sebetulnya itu tanggung jawab presiden katanya. Bahwa ini jangan dulu lah, tegas gitu loh. Sudah kan, sudah sampaikan. Iya, bukan presiden. Wakilnya gitu. Sudah. Bapak Presiden juga sudah. Setelah Pak Yusuf Kala. Yusuf Kala baru presiden kan? Ya, nah itu harus dikarenakan presiden itu adalah kepala pemerintah dan kepala negara. Polri itu bawahannya. Panglima itu bawahannya. Itu semua itu bawahannya. Nah makanya itu kan bosnya. Kalau bosnya menyelesaikan segini kayaknya. Kenapa? Karena jangan sampai hanya merival supaya ini memberikan suatu
supaya masyarakat itu adalah sudah lambat. Karena masyarakat kalau sudah dia percaya agak susah untuk kembali. Yeah. Untuk diputihkan, untuk direhabilitasi susah. Makanya kena KPK ini sudah ada suatu image yang bagus, maka KPK lah. Okay. Kalau itu korupsi sedikit-sedikit kan ada di Polres kan bisa. Ya. Nggak perlu pakai membentuk Densus Tipikor juga gitu ya, Cak Bowo. Ya berapa nanti berapa person yang akan dijadikan? Toh jaksa sendiri nggak mau. Meskipun Densus tidak bisa dia masuk ke Densus Tipikor, dikarenakan instrumen hukumnya, undang-undangnya belum ada. Terus bagaimana caranya Densus Tipikor dibentuk? Undang-undangnya belum ada, harus ada. Sudah ada kan? Korupsi sudah ada kan? Di Polri ada itu sebagai penyidik. Nah, kenapa dibentuk lagi sebetulnya? Yang seharusnya ya hal ini nggak usah dibesar-besarkan lah. Kalau dibesar-besarkan nanti kegaduhan dan ini dan itu ke DPR lah, kayak ini akhirnya apa? Nah, peran-peran dari media kan sekarang bisa adanya WA, adanya ya macam-macam lah, ya. Oke, ini ada yang baru masuk nih. Ya. Dari SMS dari 081216935 sekian. Nih Pak Bowo, gubernur kan muspida, nggak mungkin Kapolda nangkap gubernur. Bupati kan juga muspida, nggak mungkin polisi nangkap bupati. Nah, ini sharing pendapat aja. Memang demikian. Karena ada suatu koordinasi, ada suatu kemitraan antara Gubernur, Polda, Kejaksaan Tinggi, ini ada sesuatu hal yang ini jadi pakewo. Pakewo ya, oke. Ya pakewo ya, kecuali sudah nggak jabat. Tapi kalau jabat itu coba pernah nggak seorang Polres menyidik bupati, mboten wonten. Seorang jaksa menyidik bupati, mboten wonten. Kejaksaan negeri. Daerah lo ya, ya itu enggak ada, betul wonten. Kenapa? Pakewo, makanya KPK dihadirkan supaya siapa yang berani nangkap buat Amin, siapa yang berani nangkap Edi Rumpoko, kekuatan itu, tetapi KPK nggak pandang bulu. Siapa yang berani menangkap Kejaksaan Negeri, Kajari loh nih. Ya macam-macam itu sudah ada, sudah bisa track recordnya sudah bisa tidak bisa diragukan lagi. Jadi harus lembaga yang independen. Independen, gitu ya itulah. Kalau itu susah. Pernah gubernur dia enggak mungkin. Yang nangkap gubernur siapa? KPK. Nah, oleh karena itu adalah penting sekali bagi polisi seharusnya koordinasi yang boleh. Ini harus punya tupoksi masing-masing. Ada porsi masing. Kalau gini, nggak ada. Kalau nggak ada apa KPK sekarang nggak dibeginikan. Malah korupsi malah babi buta. Oke, Cak Bowo, ini apa masukan Cak Bowo ini ya, supaya kasus korupsi yang ada di negara kita ini bisa tertangani dengan maksimal, nggak peduli kasusnya besar ataupun kasus kecil. Ya. Masukannya apa nih? Ternyata bangsa kita itu bangsa tidak disiplin. Kalau sudah disiplin, dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang tak hak. Itu pertama ada soal kedisiplinan. Kalau bukan hanya kenapa dia, nah ini. Kalau jangan sampai bangsa-bangsa lain sudah disiplin semua. Jadi kedisiplinan nah, pertama itu sehingga mentalnya, kemudian karakternya sudah ditanam sejak kecil. Makanya penting adalah kedisiplinan. Tanpa disiplin, korupsi akan seperti ini. Karena nggak disiplin bahasa kita sebetulnya. Baik. Yang terakhir mungkin ada yang ingin bertanya di studio. Oke, silakan. Baik. Iya, malam. Malam Pak Bowo. Malam Pak Tejo. Oke, Pak Tejo silakan. Korupsi ini kan memang kelihatan Pak Bowo karena doktornya ini juga menyangkut masalah korupsi dan pencucian uang. Ini sangat strategis gitu loh.
sudah paham mengenai masalah korupsi. Apakah Densus Tipikor ini juga apa tandingan gitu loh? Kenapa kok muncul? Padahal itu sebenarnya KPK sudah kuat ya dalam hal untuk penanganan korupsi. Kenapa dimunculkan kembali gitu loh? Apakah dengan ini mau ada tandingan gitu loh buat KPK untuk masalah itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tejo. Ya. Silakan kasih pendapat. Terima kasih Pak Tejo. Pendapat saya adalah ini membuktikan bahwa kepolisian ini ya memang membersihkan tentang tindak pidana korupsi, yaitu Densus tindak pidana korupsi. Apakah nantinya di tubuh kepolisian bisa ditangkap? Enggak. Nah, oleh karena itu hanyalah sebagai salah satu, kalau saya ini hanyalah supaya masyarakat itu simpatik kembali bahwa polisi itu memang teman diperlukan, bukan hanyalah kejahatan umum ya, kriminal umum atau khususnya teroris, tapi tipikor, tapi sudah terlambat nih. Kenapa? Karena sudah ada Laila KPK, sudah ada 3, Polri, Kejaksaan, KPK 3, apalagi apa 10. Nah, oleh karena itu semua itu membutuhkan biaya, kecuali nggak membutuhkan biaya lain. Jadi semua biaya. Kalau itu sudah kenapa sudah ada, tidak diberdayakan? Contohnya sudah ada di Polri sendiri bisa menyidik tentang undang-undang korupsi kok. Kenapa kok ada lagi? Itu jangan sampai tumpang tindih ya. Demikian Pak Tejo. Ya. Baik, terima kasih nih Cak Bowo untuk informasi dan juga edukasinya ya di malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini juga membawa manfaat bagi kita semua tentunya. Dan pemirsa, demikian dialog hukum di Mata Bowo untuk edisi kali ini. Saya Fariame beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.